kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai cara mengajukan penurunan UKT atau mengangsuh biaya uang kuliah tunggal dan biaya IP atau uang pangkal buat teman-teman yang telah lulus di jalur seleksi mandiri. Gimana caranya mengajukan angsuran untuk biaya pendidikan di Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman yang sudah lulus di jalur mandiri. Karena untuk jalur mandiri kan biaya yang harus dibayar cukup besar. Selain ada UKT, uang kuliah tunggal, juga ada namanya IP, iuran pengembangan institusi ya, atau yang biasa dikenal dengan uang pangkal. Nah, untuk UKT sendiri teman-teman akan bayar setiap semester. Jadi setiap awal semester itu kalian akan bayar UKT. Dan kalau untuk IP itu kalian hanya bayar sekali di awal pas baru masuk. Nah, karena biayanya yang cukup besar, banyak teman-teman yang pengen mengajukan gimana caranya mengangsuh atau mengajukan angsuran untuk biaya IP-nya ini karena biayanya cukup besar. Nah, banyak yang nanya apakah boleh diangsuh, terus berapa kali maksimal angsurannya, gimana caranya, harus menghubungi siapa. Nah, dalam video ini aku akan menjelaskan gimana cara meminta penundaan atau angsuran biaya IP maupun UKT, atau jika teman-teman memang punya masalah keuangan, kalian juga bisa tetap meminta penurunan UKT, misalnya dari golongan 4 menjadi golongan 3 seperti itu. Yang teman-teman perlu ketahui bahwa untuk mengajukan bantuan keuangan UB ini, teman-teman harus sudah diterima sebagai mahasiswa UB. Jadi jika teman-teman belum diterima, belum bisa mengajukan penurunan. Jadi nanti setelah kalian diterima di Universitas Brawijaya, nanti akan ada pengumuman jika layanan bantuan keuangan sudah dibuka. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai seleksi mandiri UB gelombang 1. Jadi buat teman-teman yang udah lolos seleksi mandiri UB gelombang 1, kalian bisa mengajukan penurunan UKT atau penundaan. Penundaan di sini dalam artian meminta angsuran. Nah, gimana caranya? Teman-teman silakan membuka website di bantuankeuanganub.ac.id. Nah, ini adalah tampilan dari bantuankeuanganub.ac.id. Yang muncul di sini adalah layanan untuk gelombang 1 ya. Untuk teman-teman gelombang 2 nanti akan muncul lagi tanggal yang baru jika layanannya sudah dibuka. Di sini ada jadwal layanan untuk mahasiswa baru jalur mandiri gelombang 1. Mulai tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli jam 3. Itu adalah batas untuk mengajukan bantuan jika teman-teman ingin mengangsur. Setelah itu akan diverifikasi oleh BEM Fakultas, itu tanggal 5 sampai 6 Juli. Kemudian diverifikasi lagi oleh Fakultas tanggal 7 sampai 8 Juli.
dan pengumumannya itu di laman admisi kalian di akun masing-masing itu tanggal 9 Juli. Jadi jika teman-teman mengajukan bantuan keuangan ini belum tentu diterima ya, karena akan melalui proses verifikasi apakah pengajuannya diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka kalian tetap membayar biaya yang seperti semula yang sudah ditetapkan. Nah, setelah sampai di website ini, kalian klik tombol yang warna putih yaitu bantuan keuangan mahasiswa baru. Kalian klik, maka akan diarahkan ke sistem sibakuub.ac.id. Sibakuub tampilannya seperti ini. Dia menampilkan jadwal seperti yang tadi. Kalian langsung klik tombol yang warna hijau paling bawah. Setelah itu kalian akan diminta login menggunakan akun Gmail. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian login menggunakan akun Gmail kalian. Nah, ini adalah tampilan. Akan muncul form permohonan bantuan keuangan untuk mahasiswa baru. Pertama, kalian mengisi data diri. Yang pertama itu adalah nama lengkap, nomor pendaftaran. Ini kalian isi dengan nomor pendaftaran yang teman-teman kalian gunakan saat melihat pengumuman jalur mandiri kemarin. Itu nomor tes pendaftaran kalian. Kemudian jenis seleksi. Sini kalian pilih seleksi mandiri jalur UTBK atau seleksi jalur rapor. Kemudian fakultas diterima, pastikan fakultas kalian benar. Terus prodi diterima, kalian isi kalian diterima di prodi yang mana, kemudian tuliskan alamat email dan juga nomor telepon. Kemudian ada diminta memasukkan nik kependudukan dan file KTP. Kemudian di bagian beasiswa, kalian centang yang apakah Anda menerima beasiswa? Kalian pilih yang tidak jika kalian bukan penerima beasiswa. Kemudian ada penanggung biaya pendidikan. Di situ kalian memilih siapa yang menanggung biaya pendidikan kuliah kalian, apakah orang tua atau wali. Kemudian jumlah tanggungan orang tua kalian atau wali kalian berapa. Kemudian kalian unggah file kartu keluarga atau KTP orang tua kalian di situ. Kemudian kalian memilih apa pekerjaan bapak dan pekerjaan ibu. Terus ada harta-harta penghasilan orang tua per bulan sebelum terdampak COVID. Kemudian bukti penghasilan orang tua sebelum terdampak COVID itu dalam bentuk slip gaji atau bukti lain yang setara. Pekerjaan orang tua kalian tidak ada slip gaji, itu kalian bisa membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh RT atau RW kalian. Jadi intinya surat tersebut menyatakan bahwa orang tua kalian itu pekerjaannya ini dan penghasilan per bulannya segini gitu. Itu nanti ada alasan untuk mengajukan penurunan UKT. Yang pertama, apakah kalian terdampak bencana alam? Yang kedua, usaha orang tua atau wali kalian mengalami bangkrut atau pilot. Yang ketiga, orang tua atau wali kalian meninggal dunia. Yang keempat, orang tua pensiun. Yang kelima, mengalami PHK. Kemudian ada orang tua kalian sakit permanen atau lain-lain. Nah, jika tidak ada pilihan di salah satu ini, kalian boleh pilih yang lain-lain. Kemudian yang ada paling bawah, berdasarkan alasan tersebut di atas, saya mengajukan permohonan. Nah, di situ ada pilihannya, ada 4. Apakah akan mengangsuh UKT, perubahan kelompok UKT, mengangsuh IP, atau perubahan kelompok IP. Nah, jika kalian memilih yang mengangsuh UKT atau mengangsuh IP, itu ada batasnya ya, 3 kali diangsuh. Nah, jika perubahan kelompok UKT tampilannya seperti ini, atau wali kalian, dan itu tanda tangani di atas materai. Jadi itu yang kalian upload di surat permohonan kepada rektor. Kalau nggak salah biasanya ada formatnya, bagaimana format surat permohonan yang ditujukan kepada rektor UB. Biasanya dari akun BEM, IG BEM fakultas yang mengeluarkan contoh surat tersebut. Jadi kalian hanya tinggal mengganti nama-nama kalian dan nama orang tua. Jika tidak ada, kalian bikin aja surat permohonan kepada rektor, ditujukan kepada rektor, dan di bagian bawah kalian tanda tangan kalian dan tanda tangan orang tua di atas materai. Nah, itu teman-teman, kalian bisa mengisi semua formulir yang ada di situ. Setelah itu di bagian bawahnya nanti kalian centang terus kirim permohonan. Terus kalian tinggal menunggu pengumumannya nanti tanggal 9 Juli apakah diterima pengajuan kalian atau tidak. Jika tidak diterima, maka kalian membayar sesuai dengan biaya semula. Nah, teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika teman
teman-teman bahasa ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.